Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita pada hari Minggu ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Ketika kita mendengar bacaan mingguan, kita mungkin memiliki kecenderungan untuk menganggapnya sebagai sejarah kuno. Apa yang dikatakan dalam kitab suci tidak benar-benar berlaku untuk diri kita, untuk masalah yang kita hadapi setiap hari dan setiap minggu. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, Bartimeus, seorang buta, memanggil Yesus untuk meminta bantuan. Jika kita buta, kita mungkin tidak akan meminta bantuan Yesus, tetapi sebaliknya, kita akan pergi ke dokter spesialis mata untuk diagnosis dan kemungkinan penyembuhan. Saudara-saudari, tentu saja pada zaman Yesus mereka tidak memiliki Medicare dan juga tidak ada dokter dengan keahlian seperti dalam zaman kita ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, namun ada banyak situasi di mana kita menemukan diri kita sendiri dan merasa tidak ada bantuan nyata bagi diri kita. Situasi-situasi ini biasanya berkaitan dengan kehidupan rohani kita, dan Yesus adalah sumber bantuan terbaik untuk masalah kita ini. Marilah jujur, jika kita baru saja melakukan dosa, kita mungkin merasa bersalah. Entah itu masalah narkoba, kesucian, atau situasi moral lainnya. Pergi ke dokter tidak akan membantu, tetapi Yesus yang kita dengar hari ini dapat membantu. Sepanjang kehidupan publiknya, Yesus membantu banyak orang, dan mereka hanyalah orang-orang biasa seperti kita. Yesus secara ajaib memberi makan ribuan orang hanya dengan beberapa roti dan beberapa ikan. Yesus membangkitkan orang dari kematian dan menyembuhkan penyakit. Saudara dan saudari terkasih, beberapa dari kita mungkin berkata, itu 2000 tahun yang lalu, dan saya tidak yakin keajaiban itu benar-benar terjadi. Itu mungkin benar, tetapi kita mungkin memiliki jenis penyakit yang berbeda. Penyakit yang berhubungan dengan jiwa kita dan tidak hanya pada tubuh kita. Memang benarlah kita mungkin tidak pernah membicarakan masalah ini,
dari mimbar, tetapi ketika kita mendengar tentang bagaimana Yesus membantu orang buta itu, mungkin kita harus memberitakannya. Saudara dan saudari terkasih, saya tidak berpikir siapapun akan berdebat dengan pernyataan yang menunjukkan bahwa beberapa masalah modern kita dapat dibandingkan dengan masalah yang dipecahkan Yesus bagi mereka yang mengikutinya. Jangan takut untuk menyebutkan beberapa. Narkoba dan alkohol pun dapat menyebabkan kecanduan dan sama melemahkannya dengan kebutaan. Tingkat kehamilan di antara wanita muda yang belum menikah adalah masalah yang cukup sering kita dengarkan. Ini tidak hanya mempengaruhi wanita, tetapi juga pasangannya. Saudara-saudari, bagaimana Yesus akan menasihati pasangan zaman modern ini? Akankah Yesus mengutuk mereka dan mengoceh tentang neraka dan kutukan? Yesus tidak melakukan itu ketika dia di bumi. Faktanya, dalam banyak situasi Yesus berkata, "Oke, kamu membuat kesalahan. Kesalahanmu kuampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Yesus mengampuni orang-orang, tetapi Yesus menjelaskan bahwa dosa telah dilakukan dan dosa itu tidak boleh terjadi lagi. Setiap kali saya membaca kitab Injil tentang kasih-Nya dan pengampunannya, saya memikirkan Tuhan yang sangat pengasih, yang tahu bahwa orang akan mengalami masalah. Tetapi saya juga memikirkan beban yang Tuhan singkirkan dari setiap pribadi dengan pengampunannya dan kasih-Nya. Saudara-saudari, saya berpikir mungkin ada beberapa dari kita di sini hari ini yang terlibat dalam masalah spiritual atau menghadapi situasi di mana tekanan yang diberikan kepada kita telah membuat kita membuat beberapa keputusan yang keliru. Jika itu terjadi pada diri Anda, ambil keberanian dari apa yang Yesus katakan hari ini. Dia berkata kepada kita bahwa kita tidak dapat menghindari semua godaan yang mungkin kita hadapi. Seperti halnya orang buta tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri dari kebutaannya. Saudara-saudari terkasih, ketika kita mendengar tentang mujizat yang dilakukan Yesus, kita, orang-orang muda, setengah bayar dan orang tua mungkin berkata, apakah Yesus benar-benar membantu saya jika saya berada dalam situasi seperti itu? Saudara-saudari, Yesus berkata kepada kita, ya, aku akan membantu. Yesus ada di sini hari ini untuk kita masing-masing. Kita haruslah beriman kepadanya. Jika kita memiliki masalah, menghadapi situasi moral yang sulit, dan kita mendapat tekanan dari orang lain untuk membuat keputusan yang salah, katakanlah saja, Yesus, maukah engkau membantu saya seperti engkau membantu Bartimeus? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam